Oke, ketemu lagi di .me Weekly Vlog, sebuah vlog mingguan yang menjelaskan progres gua untuk mencapai resolusi di tahun 2026. Buat lu yang baru nonton ini, di episode ketiga ini, maka gua akan jelasin lagi ya. Jadi .me Weekly Vlog adalah vlog mingguan yang akan menjelaskan progres gua untuk mencapai goals di 2026 atau resolusi 2026. Jadi ada 3 goals yang gua define untuk 2026 ini, yaitu pertama, gue mau mengimprove English gue dengan patokannya adalah dapat skor IELTS band 7 ke atas. Kedua adalah improve kerjaan gue sedemikian sehingga gue bisa kerja kurang dari atau sama dengan 8 jam. Sehingga gue tidak ada lembur, tidak sampai lembur, dan tidak sampai kerja di weekend. Dan terakhir adalah gue belajar investasi untuk dengan output 10 juta, return 10 juta di akhir tahun 2026. Jadi gue belajar investasi dengan patokannya adalah gue dapat return 10 juta di akhir tahun 2026. Kalau misalnya, gampangnya ya, kalau misalnya gue belajar investasi return gue 10%, maka gue harus investasi sebanyak 100 juta gitu kan. Tapi kan kalau misalnya gue nggak punya 100 juta, berarti gue harus dapat return di atas itu. Nah, gue harus belajar gimana caranya gue dapat return di atas itu. Oke? Jadi itu adalah .me Weekly Vlog. Nah, sekarang kita masuk ke progres gue. Jadi gue mau ngasih overview dulu di minggu ini. Minggu ini banyak sekali kejadian kejadian luar biasa. Nggak luar biasa juga sih. Pokoknya ada 4 main point lah atau 4 main event yang terjadi di minggu ini. Pertama, gue keasikan main Cloud Code sampai gue berhasil, atau bukan berhasil sih, sampai gue bikin 3 aplikasi sekaligus. Nanti gue jelasin ya apa aja aplikasinya. Terus kedua, gue domelin sama rekan kerja gue. Rekan kerja gue domelin diomelin semua, dimarah-marahin. Tapi oke, nanti gue gua kasih tahu detailnya ya. Oke, jadi gue domelin nih sama rekan kerja gue. Terus ketiga, gue udah mulai menabung. Gue menyisihkan 30% pendapatan gue untuk nabung di obligasi dan pasar uang. Oke, nanti gue jelasin lebih detail. Dan terakhir adalah gue udah mock up IELTS test untuk reading dan listening. Dan skornya berapa nanti akan gue jelasin. Oke, so pertama adalah 3 aplikasi. Pertama adalah 3 aplikasi yang gue bikin karena gue kasihkan pakai Cloud Code. Jadi yang buat lu yang tahu Cloud Code itu bagian dari Cloud AI, produknya dari Anthropic. Dan Cloud Code ini adalah terminal toolsnya ya. Jadi kalau Cloud AI adalah web based AI-nya. Kalau ini terminal based. Jadi kalau terminal based, dia bisa melakukan operation kayak read file, write file, install ini, install itu gitu. Mereka bisa dengan tentunya kita kasih permission ke si Cloud Code itu. Nah, Cloud Code itu emang emang keren banget itu. Itu tools keren banget, apalagi model terbarunya Opus 4.5. Anjir, kata gue keren. Gue bisa jadi full stack. Gue bisa jadi full stack cuma pakai Cloud Code. Walaupun gue nggak ngerti kodenya apa, nanti bisa kita pelajarin nanti gitu. Tapi gue bisa bikin satu aplikasi jadi utuh dan bagus, desainnya sesuai yang gue harapkan, itu dari Cloud Code doang. Bayangin, sekeren itu, anjir, sekeren itu. Gila, gue sampai menghabiskan weekly limit, daily limit gitu. Biasanya kan gue nggak menghabiskan weekly limit sama daily limit. Gue ya cuma pakai buat ini doang kan, buat ya nanya di kerjaan. Dan setelah gue tahu Cloud Code, anjir keren banget cuy, keren, bisa bikin aplikasi utuh jadi bahkan sama backend-backendnya. Gila, keren banget. Oke, jadi apa aja aplikasinya? Yang aplikasi pertama kayaknya udah gue jelasin di weekly vlog minggu lalu ya, .me weekly vlog minggu lalu, yaitu adalah kantin kantor. Jadi intinya itu adalah list of menu dari kantin kantor gua secara online. Dan ini tidak termasuk pembayaran. Jadi pembayaran tetap di merchantnya masing-masing, di warungnya masing-masing. Tapi di sini gue cuma ngelis menu aja gitu. Jadi kalau orang kayak orang baru atau misalnya orang yang lagi malas aja, gue malas lagi keliling apa sih, nyari apa, ya lu bisa lihat di website gue gitu, kantin kantor. Tapi itu belum publish, jadi masih on development. Dan the next aplikasi adalah Academic Rewriter. Nah, ini berkaitan sama progress IELTS gue. Jadi tadi kan udah bilang gue udah mock up nih tes IELTS gitu. Gue dapat skor berapa? Ya, gue dapat skornya jelek sih, dapat band 6 gitu. Gue
Reading kan 40 soal, listening 40 soal. Nah itu gue cuma benar 23/40 sama 24/40 respectively. Jadi itu kira-kira band 6 gitu. Jadi English gue ternyata masih jelek, cok. Tapi emang susah sih, gue sering keliru gitu. Cuma ya oke lah. Mungkin juga vocab yang academic style gue juga nggak punya banyak. Jadi gue kadang kasih ngederin, apa nih vocab apa nih gitu, gue nggak tahu. Itu makanya aplikasi ini muncul. Jadi Academic Rewriter adalah sebuah aplikasi web based yang gue bikin. Itu tuh untuk nge-convert basic English B1 level English itu menjadi IELTS band 7 plus English. Jadi intinya gue masukin input nih, gue nulis dengan vocabulary sama grammar yang gue tahu, gue tulis di sini. Nanti pas gue klik rewrite gitu di belakang layar nanti akan ada ChatGPT OpenAI untuk nge-reconstruct kalimat gua dari yang B1 level menjadi band 7 level IELTS. Nah, di sini ada 3 output, yaitu grammar focus, vocabulary focus, sama band 8 synthesis. Grammar focus itu lebih ke gimana si kalimat gua ini yang B1 level ini, yang basic ini di-convert jadi band 7. Karena kan di IELTS itu kan lu grammarnya diuji untuk kayak using complex sentences, using passive voice, using apalah yang lain, gue nggak hafal gitu kriterianya. Tapi intinya di grammar focus ini gue harus belajar membandingkan grammar struktur kalimat dari yang output ini, yang band 7 ini dengan kalimat basic gue. Jadi bisa kelihatan tuh, ini diganti itu gitu. Itu tujuannya. Terus vocabulary focus itu tuh lebih ke ini loh, vocab academic style yang dipakai untuk menjelaskan satu kalimat atau 2 kalimat yang sama yang lu kasih di input ini gitu, yang basic English itu. Dan band 8 synthesis adalah sebuah kalimat atau output yang memberitahu bahwa ini loh kemungkinan mendapatkan band 8 score di IELTS kalau misalnya lu bisa mengenerate atau menuliskan kalimat seperti di band 8 synthesis ini. Oke, jadi itu aplikasi kedua. Nah, aplikasi ketiga adalah My Life Statistic. Oke, maksudnya apa? Jadi ini dulu. Jadi ini ada sebuah website tracker untuk diri gue sendiri. Ini belum publish ya, jadi lu belum bisa lihat. Tapi intinya adalah ini nge-track semua aktivitas gue, hobi gue, apa yang gue pelajari, dan seterusnya. Nah, di sini ada tracking personal growth across learning, reading, hiking, travel, and more gitu kan. A data-driven journey toward become an AI engineer. Karena gue suatu saat mungkin akan menjadi AI engineer. Karena menurut gue emang integrasikan AI dengan aplikasi, robot, atau apapun itu menyenangkan. Jadi gue pengen bisa menjadi engineer untuk AI integration gitu. Nah, di sini ada 8 kategori yang di track ya. Ada learning, itu terkait engineering sama courses yang gue pelajari, ada ya apa aja yang udah gue pelajari. IELTS itu lebih ke nge-track score gue. Reading itu berapa banyak buku yang udah gue baca. Hiking seperti biasa, hobi gue naik gunung, jadi berapa jauh, berapa berapa banyak gunung yang udah gue daki, dan seterusnya. Travel, gue suka travel, jadi ini ada nge-track berapa banyak negara, berapa banyak tempat yang gue udah datengin ketika gue traveling. Culinary itu berkaitan sama traveling, jadi berapa banyak makanan baru yang udah gue santap. Jadi di sini lu bisa nge-track ya semua makanan yang udah Bima coba gitu. Vlogging adalah progress vlog gue, berapa banyak video yang udah gue bikin, mungkin berapa lama, dan lain sebagainya. Investing yang terakhir adalah bagaimana hasil belajar gue tentang investasi. Di sini adalah di track growth-nya. Return gue udah berapa persen gitu, udah berapa banyak gitu. Oke, jadi mari kita coba explore satu ya. Misalnya IELTS itu, belum ada ya. Oke, ini masih development. Back sini. Di sini ini adalah ini overview keseluruhan ya. Tadi kan per kategori. Gue coba jelasin dulu ini. Jadi di sini ya dijelasin tuh ada berapa course, ada berapa jam learning yang udah gue lakukan, skor IELTS gue berapa sekarang, buku yang gue baca berapa, jarak yang udah gue daki berapa, dan seterusnya. Ini activity calendarnya, makin hijau itu makin banyak aktivitas yang gue lakukan di saat itu.
Oh, ini datanya masih bohongan ya, masih dummy. Jadi jangan percaya sama ini. Bisa aja ini lebih kurang, lebih nggak sevisual bagus ini, nggak beautifully visualize kayak gini ya. Jadi masih bisa sangat jelek lah tampilannya nanti ketika pakai data real. Tapi ini nanti bentuknya kayak gini lah gitu. Terus life balance tuh berapa persen gue learning, berapa persen gue travel di kehidupan gue, anjay keren banget cuy. Terus IELTS Journey, ini skor IELTS gue. Terus ini kategorinya ya. Terus misalnya kita fokus ke hiking di sini ada berapa jumlah trails, berapa jumlah kilometer yang udah gue ini, elevasinya berapa jam udah gua daki. Terus levelnya ada 2 yang easy, 4 moderate, 2 hard gitu. Ada Kau Putih, bla bla Tangkuban Perahu, Mapa Pandayan gitulah. Ya kan? Ya easy, moderate, hard, Pamandayan mah kagak berat anjing. Ya udahlah, mungkin ini Claude mikir wah ini orang ini tidak suka hiking jadi mau Pamandayan aja dibilang berat anjir. Berat mah kayak Cermai, kayak Rinjani itu berat. Ini mah aduh, tidak boleh sombong Bim, tidak boleh. Oh iya ya, mungkin aja Papandayan tuh pendek tapi jalurnya itu isinya lahar gitu misalnya atau jalannya jurang semua gitu. Kali aja ya. Makanya kan saya tidak tahu nih Cloud nih dari mana nih nge-setup hard ini. Oke, mungkin intinya ini adalah live statistik gua dan lu bisa ngikutin di sini. Nanti setelah publish ya, ini belum publish, ini masih di localhost gua. Nanti akan publish secepatnya. Mungkin barengan sama konten .me Weekly Vlog di sini ya. Oke. So, oke, itu adalah overview atau detail dari overview pertama itu gue kasihkan main Cloud Code hingga gue bikin 3 aplikasi. Next adalah gue diomelin rekan gue. Tapi santai bro, santai. Stop dulu, jangan langsung kayak wah anjir lu kenapa lu Bim, lu ada masalah apa lu Bim, sampai lu dimarahin di tempat kerja lu, wah lu kacau lu Bim. Santai bro, santai. Nggak kayak gitu ceritanya. Jadi ini bukan masalah di kerjaan, bukan masalah di kantor, tapi ini masalah permainan. Jadi di kantor gue itu hampir semua orang atau ya seenggaknya mayoritas anak IT itu main Mobile Legend, oke? Dan gue itu main sebagai ROM atau XP. Lebih banyak di XP, tapi waktu itu gue nyoba ROM pas saat itu tuh ya, pas minggu ini gue nyoba ROM. Nah, gue melakukan hal tolol. Pertama, gue pakai Estes. Kedua, udah tahu Estes itu empuk. Gue beli item nggak guna, yaitu Frozen. Maksudnya Frozen tuh berguna, tapi ya nanti belakangan setelah late game. Kenapa? Alasannya karena gue takut sama Franco. Gue takutnya dia ditarik gitu. Jadi gue pengennya tuh ide gue ya, ide si bangsat emang. Ngidenya adalah gue beli Frozen. Jadi ketika gue kan ulti gue kan nge-heal. Nah biar healnya nggak berhenti, gue Frozen ketika lagi war gitu. Oh gue heal, gue Frozen gitu. Biar lu nge-heal terus, tapi gue nggak bisa dibacok gitu. Tapi bangsat kalah cok. Gue nggak sempet nge-freeze, nggak sempet ulti, jadi udah keburu mati karena empuk. Dan lu tahu game itu tuh berakhir cepet banget, kayak sekitar mungkin nggak nyampe 15 menit, mungkin 15 menitan lah atau 10-15 menit kan biasanya kan bisa sampai 15 menit ke atas gitu. Ini kayaknya kurang deh, 10 menit lebih dikit gitu. Kata gue bangsat gaya itu. Orang tower masih ada, tower tengah langsung jebol, langsung selesai gamenya. Ya gue domelin lah langsung sama temen gue wah kalau untung nggak, mungkin kalau temen gue seumuran udah dibilang goblok kali karena kita nggak seumuran aja, jadi agak sopan dikit anjing. Gue merasa bersalah sih di situ. Mungkin lu merasa bahwa ya elah Bim game doang apa sih, lu nggak usah serius amat gitu. Terus itu temen lu tuh serius banget tuh main game. Bro, gini bro, gue pernah baca buku, gue nggak tahu buku apa, gue lupa buku apa, tapi gue mendapatkan insight bahwa orang yang apa ya istilahnya, yang pinter atau yang cerdas itu tuh dia tuh main game itu tuh dia main game benar-benar have fun tapi nggak addicted. Intinya apa, jadi kayak lu kalau main game misalnya apalagi game online yang sama berlima gitu, grup gitu, lu tuh harus main seserius mungkin. Walaupun dibilang oke kita main santai aja, main slow aja, tapi jangan terlalu slow, saking slownya lu jadi goblok gitu. Goblok tuh maksudnya ya lu
ya tolol aja gitu, bikin bikin item gak jelas gitu, kayak ya ini mah kalau gitu nge-troll. Ya intinya adalah lu main tuh ya lu terus gitu serius biar temen-temen lu itu tetap bisa merasakan have fun-nya. Bukan karena anjing ini, karena temen-temen tim gua beban gitu kalau bisa dibilang ya. Ya jadi lu tetap main game itu harus lu pelajari gamenya, gimana cara mainnya. Kalau bisa lu main seserius mungkin, menang syukur, kalah ya nggak apa-apa. Yang penting enggak kalah karena kegoblokan sendiri. Jadi lu tetap harus bisa menghargai teman-teman lu yang emang pengen menang misalnya ya, atau pengen main yang benar-benar mainnya seru, bukan main kalah karena goblok gitu. Jadi ya udah gara-gara itu gua mempelajari lagi nih ROM, fungsi XP gimana, rotasinya gimana. Terus sama hero yang pengen gue pelajari ada 4, yaitu Glue, Yuzong, Cici, sama Sora. Karena gue udah ada hero andalan ya, yaitu Alice. Tapi ya gue akan coba untuk cari hero yang lain, gue belajar hero yang lain. Dan gimana caranya counter-counter hero. Pokoknya ini harus dipelajari. Ya nggak sampai dipelajari sampai bikin gue stres banget sih. Dan sampai mengganggu pekerjaan sih. Jangan sampai gitu. Cuma ya gue tetap mau memberikan ya experience yang itulah, yang baik lah ke teman-teman gue. Oke? Nah itulah intinya gue diomelin gara-gara itu. Anjing emang. Terus terkait investasi, gue udah mulai nih nabung di bibit, di reksadana, obligasi, sama pasar uang. Jadi 30% pendapatan gue itu gue cemplungin ke dua instrumen itu, pasar uang sama obligasi. Karena ya tadi sesuai apa ya? Sesuai yang gue tahu, dari risk terendah sampai risk tertinggi itu kan obligasi ada di atasnya deposito bank gitu. Returnnya tinggi, resikonya nggak terlalu tinggi kayak stok atau kripto, dan bisa menghasilkan return juga gitu. Jadi ya udah gue nabung di situ dulu, sambil jalan in paralel gue belajar tentang stok dulu nih, kripto nanti stok. Baru kalau udah ngerti stok, gue akan pelan invest ke stok. Setelah nanti udah ngerti stok, udah dapat return yang bagus, baru belajar kripto gitu. Jadi perlahan ya. Gue udah mulai nyari course-course di online, Udemy, dan lain sebagainya, YouTube, dan sekolah online gratis kayak, tapi yang official ya, kayak dari IDX atau dari IHSG itu ada katanya sekolah pasar modal kalau nggak salah namanya. Terus gue udah mulai cari baca-baca buku investasi. Gue baru mau nyari ya, belum baca sih. Kayak Psychology of Money, The Intelligent Investor, tuh terus ada buku ebook dari Indonesia, Yuk Nabung Saham, katanya bagus. Katanya free, tapi gue cari-cari tadi kagak ada, adanya yang bayar. Gue tidak mau bersuzon, tapi gimana ya, ini bangsat emang. IDF udah tahu gratis, udah banyak yang mungkin laris gitu, oh banyak nih yang nyari, dibuat bayar kan bangsat. Ya nggak apa-apa sih, ya ini juga ya udah, gue tulis buku kan biar dapat uang, dia juga bisa bikin buku yang lain, oke lah. Oke, jadi 30% udah gue tabung ke situ, 20% buat belajar, biaya learning cost, dan sisanya buat biaya hidup gue. Jadi semoga uang gajian gue bisa terpakai dengan baik, efektif, efisien, dan suatu saat bisa menghasilkan return yang baik. Bahkan bisa naik nih income gue dari yang segini hingga 3 digit, 4 digit misalnya. Atau bahkan gue bisa bikin bisnis sendiri dengan menghasilkan uang yang bekerja untuk gue, bukan gue bekerja untuk uang. So, ya. Jadi itu progres gua. Apalagi overview kan tadi udah ya. Cloud, gua kasihkan bikin cloud, bikin aplikasi. Gua udah mailin rekan gua karena main Mobile Legends tolol, Mobile Legendsnya main hero-nya tolol. Terus udah gue mulai menabung di obligasi dan pasar uang. Dan gue udah mock up IELTS test untuk reading dan listening, dan hasilnya cuma skor band 6, masih jauh dari skor gue 7 apalagi 8, sehingga gue harus belajar lebih ekstra lagi. Oke, segitu aja informasi atau progres dari gue untuk mencapai resolusi tahun 2026. Buat lo yang penonton setia gue, terima kasih udah nonton sampai detik ini. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment untuk kita discuss ya. Kalau mau discuss, kita discuss di kolom komentar. Tidak ada lagi dari gue. Dan thank you. Dan gue Bima, thanks for watching. And see you in the next video. Bye-bye.